Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau MATSAMA MTS Negeri 3 Tegal tahun pelajaran 2020-2021. Bersama Ibu Endah kita akan membahas tentang kedisiplinan madrasah. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan madrasah. Madrasah merupakan tempat generasi penerus bangsa untuk mewujudkan cita-cita. Salah satu faktor yang membantu para siswa dalam meraih prestasi atau sukses di masa depan yaitu dengan kedisiplinan. Para siswa wajib mematuhi segala peraturan yang ada di madrasah. Jika melanggar akan terkena sanksi. Jika sudah banyak pelanggaran, siswa bisa diskores, bahkan ada yang sampai dikeluarkan jika BAP-nya atau berita acara pelanggarannya sudah banyak. Dengan adanya kedisiplinan di madrasah, diharapkan untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Siswa yang disiplin yaitu siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap peraturan yang diterapkan di madrasah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Untuk terciptanya sikap disiplin, siswa yang diharapkan maka harus saling membantu, menolong, kerjasama, karena pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, madrasah, orang tua, atau keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan madrasah. Kedisiplinan utama siswa di madrasah ada 4. 1. Disiplin berpakaian. Ketika hari Senin, kalian memakai OSIS. Ketika berupacara, kalian pakai topi. Ketika KBM di dalam kelas, kalian pakai peci. Kemudian pakai dasi, pakai sabuk, sepatunya hitam, jilbabnya putih, segi 4 bagi yang putri. Untuk hari Selasa sama dengan hari Senin. Ketika hari Rebo, kalian memakai batik. Ketika hari Kamis, kalian juga memakai batik. Sama, memakai topi ketika berada di lapangan dan memakai peci ketika berada di dalam kelas untuk KBM. Memakai sabuk, sepatu hitam, jilbab segi 4 bagi yang putri. Ketika hari Jumat, kalian memakai pramuka lengkap. Sepatunya hitam, kaos kakinya hitam. Hari Sabtu sama dengan hari Jumat, kalian memakai pramuka lengkap, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam. Yang kedua, disiplin berpenampilan. Penampilan Anda akan dinilai. Yang pertama, dilihat dari rambut. Aji neng rogo soko busono. Ketika kalian memakai busana yang bagus, maka kepribadian Anda ikut bagus. Mulai dari rambut yang putra tidak boleh dicat pakai warna merah. Kemudian pakai aksesoris bagi yang putri atau memakai make up dilarang bagi siswa madrasah. Berikutnya adalah sopan santun dalam berbicara, baik dengan teman sebaya maupun dengan guru atau orang tua kedua yang berada di madrasah. Disiplin yang ketiga adalah disiplin dalam belajar. Yang pertama, waktu mulai kegiatan belajar. Kalian ketika waktu masuk belajar pertama harus tepat jam 7 sudah berada di dalam ruangan. Ketika istirahat, kalian silahkan pergunakan untuk istirahat waktunya, jangan dibalik. Ketika istirahat, kalian berada di dalam kelas. Ketika harus berada di dalam kelas, kalian malah istirahat. Selanjutnya, waktu berakhirnya jam belajar di madrasah. Silahkan kalian untuk menuju rumah masing-masing. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah, ketemu dengan keluarga di rumah. Selanjutnya adalah disiplin yang keempat adalah disiplin lingkungan, yaitu aturan yang ditetapkan kepada siswa untuk mengelola lingkungan madrasah, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Misalkan, piket harian.
kalian untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, lingkungan di dalam kelas harus bersih sehingga nyaman untuk belajar. Selanjutnya, ketika kalian memegang sampah habis makan makanan, sampah ditempatkan silahkan pada tempat yang sudah disediakan, yaitu tong sampah yang ada di depan kelas masing-masing. Jika siswa yang melanggar disiplin madrasah akan mendapatkan sanksi, baik berupa teguran, peringatan, maupun pemanggilan orang tua siswa. Jika sudah banyak berkali-kali kesalahan kalian melanggar tata tertib sekolah atau tata tertib disiplin madrasah, maka kalian akan mendapatkan BAP atau berita acara pelanggaran. Selanjutnya kalian akan mendapatkan skores dari madrasah. Kalau berkelanjutan lagi, kalian akan bahkan dikeluarkan dari madrasah. Demikian anak-anak, jelas? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri tercinta, tanah air beta. Beribu-ribu pulau berjajar, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ras, suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan ribuan keberagaman, serta keelokan alam seluruh pelosok negeri menjadi kekayaan yang tak terhingga, yang tiada banding di dunia ini. Keberagaman menjadi perbedaan, dan perbedaan menjadi harmoni. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Bu Enda kali ini akan membahas satu topik yang menarik, yaitu kesetaraan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, otomatis beribu-ribu karakteristik. Keberagaman itu akan menjadikan setiap orang yang berada di daerah itu akan memiliki tingkah laku yang berbeda. Coba kalian amati di sekitar kalian. Orang-orang tentu saja berbeda-beda. Coba kalian amati di sekitar kalian. Tentu orang-orangnya berbeda-beda. Dilihat dari mata pencahariannya, cara berpakaiannya, sikapnya, serta gaya hidupnya juga berbeda-beda. Di keluargamu juga berbeda-beda hobinya. Ayah sukanya nonton Dunia Dalam Berita. Ibumu sukanya melihat acara masak-memasak. Kakakmu sukanya nonton film Prabu Kiang Santang. Dan kalian sukanya apa, anak-anak? Keberagaman itu tidak bisa kita hindari. Kita harus hidup harmonis satu dengan yang lain. Kuncinya adalah kesetaraan. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan itu disebut juga dengan kesederajatan, yaitu suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keberagaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Tujuan kesetaraan yaitu agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tingkat dan kedudukan yang sama. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 73 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa, harta kalian, tetapi Allah memandang hatinya. Kalian masih ingat Bilal bin Rabah bukan?
sahabat Rasulullah yang kulitnya hitam. Tetapi Bilal bin Rabah kedudukannya sama. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 73 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Allah memandang hatimu. Kalian masih ingat sahabat Bilal bin Rabah berkulit hitam? Ya, kira-kira dari Afrika lah ya. Itu kedudukannya sama dengan Umar bin Khattab, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Utsman bin Affan. Malahan Bilal bin Rabah dijadikan menjadi tukang adzan Masjid Nabawi karena ketaatan terhadap Allah luar biasa. Indikator kesetaraan. Yang pertama, derajat dari agama, suku, bangsa, ras atau gender atau golongan. 2, persamaan hak dari segi pendidikan, pelajaran. Wujud kesetaraan ada 3. Kesetaraan memperoleh pendidikan, yaitu memperoleh pelayanan yang sama dalam pendidikan, tanpa memandang kalian dari mana asalnya, dari Derma Suci, dari Jatiragas, dari Sanganjaya, dan lain-lain. Dalam proses belajar mengajar, kalian sama kedudukannya. Ingin mengikuti ekstrakurikuler, ingin mendapatkan pendidikan, semuanya kalian kedudukannya sama. Yang kedua, kesetaraan dalam memiliki dan memanfaatkan fasilitas madrasah. MTS Negeri 3 Tegal memiliki sarana prasarana yang sangat luar biasa. Di antaranya perpustakaan yang memadai, musola, indoor yang megah, laboratorium, boleh kamu gunakan untuk kegiatan pengembangan diri maupun proses belajar mengajar. Yang ketiga, kesetaraan penerapan dalam tata tertib madrasah. Semua siswa diperlakukan sama dalam mengikuti tata tertib madrasah.